Saat saya berbulan madu di tahun 1952, saya melihat banyak orang bermain roulette. Saya mengatakan kepada istri saya, kita akan menghasilkan banyak uang. Bitcoin menimbulkan kembali perasaan itu. Kalimat kecil dari sang triliuner kawakan ini, Warren Buffett, jelas sekali bahwa Warren Buffett menganggap Bitcoin adalah perjudian dan pembelinya adalah seorang gambler. Ya, begitulah orang tua yang memegang teguh prinsip yang dianutnya. Tapi bagi anak muda generasi Z, judi online, investasi bodong, saham, forex, dan kripto, mereka semua mainkan dari gadget mereka. Dulu untuk sekedar beli saham itu terbatas pada 1-2 orang saja karena sangat rumit dan butuh dana yang sangat besar. Orang biasa tidak akan sanggup untuk membelinya pada waktu 10 atau 15 tahun ke belakang. Sementara hari ini anak-anak muda cukup modal handphone, masukkan uang 100.000 bisa membeli Bitcoin, bisa membeli Ethereum, membeli kripto yang jumlahnya 26.000, bisa membeli Tesla, Google, Facebook, dan lain-lain hanya dengan uang 100 sampai 200.000 saja. Termasuk kita beli emas batangan dengan trading forex, bisa membeli semua hal dunia investasi, bahkan termasuk juga investasi bodong dan juga perjudian. Nah, saking mudahnya anak muda hari ini, mental judi itu terbentuk. Medianya bisa berupa apapun, bahkan burung yang terbang di angkasa bisa dijadikan alat untuk perjudian. Dan memang faktanya adalah benar bahwa perdagangan umum, mau saham maupun forex, mau apapun, mental yang digunakan adalah judi. 99%-nya tidak tahu apa yang dilakukan selain jual dan beli. Dan mungkin hanya 1% dunia yang berhasil. Salah satunya adalah sang Warren Buffett ini. Jadi, membeli Bitcoin adalah gambling. Betul jika hanya dilihat dari harganya saja. Tapi bagi yang paham kenapa Bitcoin dan kawan-kawannya begitu merajalela dan hampir menguasai dunia, negara pun sangat sulit untuk membendungnya. Satu alasannya adalah teknologi. Kalian lihat di belakang ini, banyak tombol dan lain-lain. Saya adalah salah satu orang yang menyukai teknologi. Dari kecil saya sudah tertarik dengan semua hal yang teknologi zaman dulu sampai teknologi khayalan di masa depan. Termasuk salah satunya adalah blockchain. Kenapa ini adalah sebuah teknologi? Karena blockchain dan salah satunya adalah Bitcoin ini tidak akan pernah ada tanpa adanya teknologi. Bitcoin is nothing kalau tidak ada teknologi. Dalam white papernya, kalian bisa baca, kalian bisa download, kalian bisa pelajari. Nanti linknya saya sisipkan di deskripsi kalau kalian membaca, yang bahasa Indonesia ada, bahasa Inggris juga ada. Dalam white paper yang disuguhkan oleh Satoshi, itu adalah sebuah teori guys, di atas kertas. Cuman sekedar tulisan saja, beberapa lembar, yaitu sebuah sistem keuangan yang tidak terpusat. Jadi sistem keuangan itu yang tidak terpusat seperti bank. BCA berarti kendali ada di tangan BCA, ada di tangan pemiliknya. BRI ada di BRI, OVO ada servernya dan lain sebagainya, ada yang mempunyai. Sementara Bitcoin itu tidak ada. Satoshi hanya membuat white paper, dibuat beramai-ramai, tidak ada yang menguasai.
siapapun tidak bisa memblokir, tidak bisa menghentikan, dan tidak bisa menghancurkan kecuali dengan teknologi. Nanti kita akan ulas ke bawah teknologi apa yang kemungkinan akan bisa menghancurkan Bitcoin. Jadi Bitcoin ini tidak ada satupun negara yang menguasainya, tidak ada. Karena Bitcoin adalah sebuah negara seperti layaknya sebuah negara dalam dunia maya yang punya jaringan sendiri dan dunianya sendiri. Jadi antara Bitcoin di dunianya maya dan perbankan mungkin di dunia nyata kita sehari-hari. Jadi dalam teorinya itu ada sebuah teknologi bagaimana matematika digabung dengan jaringan internet, dengan kriptografi, dengan inskripsi, deskripsi dan lain-lain. Itu sebuah teknologi yang mana itu harus dijalankan di jaringan yang namanya internet. Teknologi internet sudah sangat maju. Mungkin kalian bisa lihat dulu internet dari zaman dial up titik 2G generasi pertama, kemudian 2G, 3G, 4G, sekarang mau 5G. Jaringan internet juga perlu penghubung. Nah, teknologi untuk menghubungkannya juga butuh teknologi yang sangat tinggi. Dulu mungkin kita hanya menggunakan kabel tembaga yang ditarik dari satu server ke server lainnya, satu router ke router lainnya, satu komputer ke komputer lainnya menggunakan kabel tembaga. Walaupun proses pembuatan kabel juga butuh teknologi. Tapi hari ini sudah mulai ada teknologi fiber optik, teknologi laser, teknologi infrared dan lain-lain. Itu adalah sebuah teknologi tinggi yang tidak main-main. Kemudian teknologi radio, seperti tadi saya bilang, teknologi 2G bahkan sampai 6G depan. Dan bahkan kita sekarang ini sudah bisa menggunakan teknologi satelit. Indonesia beberapa waktu lalu meluncurkan Satria 1. Itu adalah alat penghubung dari pusat ke wilayah terluar Indonesia, di mana Satria 1 satelit ini yang akan bisa beroperasi tahun depan itu akan menghubungkan seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia, setidaknya 50.000 titik. Itu yang sudah ada. Kemudian secara global ada SpaceX lewat Starlink-nya, yang mana di masa depan SpaceX akan membungkus planet ini dengan jaringan satelit yang bisa kita nikmati dimanapun, di belahan bumi manapun. Dan itu pasti akan terjadi, karena tidak hanya Starlink yang membuatnya, tapi Cina dan Rusia sudah akan mencoba melakukan hal yang sama. Itu butuh teknologi yang sangat tinggi, termasuk alat pembawanya berupa roket yang juga tidak semua negara mampu melakukannya. Itulah teknologi tertinggi hari ini. Selanjutnya, untuk menjalankan sebuah jaringan tidak cukup internet saja. Kita butuh teknologi komputerisasi, komputer, CPU, prosesor, memori, dan hardware lainnya. Itu adalah sebuah teknologi tinggi yang terus dipacu untuk menyempurnakan sistem blockchain ini. Komputer zaman dulu yang begitu besar, begitu berat, butuh energi sangat besar, hari ini sekecil ini dengan menggunakan nanotech yang sudah mengandung puluhan miliar transistor. Itu adalah teknologi hardware-nya. Kemudian selanjutnya ada teknologi software-nya, ilmu komputasinya, decoder, encoder, deskripsi, inskripsi, kriptografi, ilmu coding, programming, dan lain-lain. Itu adalah teknologi masa depan yang hari ini sedang digandrungi anak muda. Dulu mungkin kuliah di IT tidak begitu menarik,
Tapi hari ini dalam 5 tahun terakhir semua anak-anak kita ingin mencoba kuliah di bidang teknologi. Tidak cukup sampai di situ. Untuk menjalankan jaringan Bitcoin butuh energi yang sangat besar. Bagaimana blockchain ini memaksa dunia harus merubah semua pembangkit listrik yang mengotori lingkungan, mulai dari tenaga diesel dan juga batu bara harus dirubah menjadi energi surya, energi angin, energi panas bumi, energi gelombang laut, bahkan energi nuklir. Kenapa begitu? Karena energi listrik yang dibutuhkan oleh miner Bitcoin dan juga beberapa koin yang menggunakan proof of work sekarang ini membutuhkan 127 terawatt hours, 127 terawatt. Itu hampir separuh listrik Indonesia yang setidaknya hari ini 307 terawatt hours per tahun. Itu sangat besar sekali. Kebutuhannya separuh listrik Indonesia. Sebagai tambahan, konsumsi listrik sejagat itu adalah 23 juta gigawatt atau sekitar 23.390 terawatt hours listrik yang digunakan. Itu bukan teknologi ecek-ecek. Butuh sumber daya yang super tinggi dan biaya yang sangat mahal. Negara maju dipaksa untuk melakukannya. Jadi, blockchain ini, kripto ini, itu cukup mengancam eksistensi dari sistem perbankan yang ada hari ini. Makanya banyak negara, banyak orang besar, semua orang yang sudah di sistem perbankan secara akut dari 100 tahun yang lalu, dia akan mencoba menahan, membentengi, bahkan bagaimana caranya menghancurkan Bitcoin ini. Walau hari ini tidak ada yang berhasil menghancurkan Bitcoin karena jaringannya sebegitu besar sehingga sangat sulit untuk dihancurkan. Setidaknya hari ini sudah ada 40.000 lebih node atau komputer di seluruh dunia yang mengontrol Bitcoin. Untuk menghancurkan Bitcoin, setidaknya negara, institusi, hacker atau apapun, dia harus menguasai di atas 20.000 komputer di dunia secara bersamaan dalam waktu yang sama. Dan kita tidak tahu mereka ada di mana, milik siapa, IP address-nya berapa, dan lain-lain. Itu butuh sumber daya yang sangat besar. Makanya teknologi kemudian berkembang. Komputer biasa sudah tidak sanggup untuk membobol blockchain. Di masa depan ada sebuah alat namanya komputer kuantum, di mana hari ini miliaran dolar digelontorkan untuk membuat komputer yang satu ini. Karena ini adalah jawaban satu-satunya untuk menghancurkan matematik. Secara teoritis itu bisa dihancurkan. Dan jika ini berhasil, maka kemungkinan blockchain dengan sangat mudah dilumpuhkan atau bahkan dihancurkan. Tetapi tentu saja ada penghancur, pasti akan ada pembentengnya. Jika komputer kuantum digunakan untuk menghancurkan blockchain, maka komputer kuantum juga akan dipakai untuk jaringan blockchain sebagai pertahanannya. Itu sudah akan pasti. Itulah teknologi yang anak muda hari ini, generasi Z, hari ini AI berkembang lebih dulu ketimbang komputer kuantum. Padahal AI adalah puncak-puncaknya teknologi di mana otak manusia akan jauh tertinggal dari otak buatan ini. Karena itu adalah teoritis, teori yang dibuat oleh manusia. AI digadang-gadang adalah mengganti otak dari manusia yang mana itu bisa berlipat kali lebih pintar dari manusia. Dan apa yang akan terjadi
jika AI ini digabungkan dengan komputer kuantum. I don't know, makanya itu adalah teknologi fiksi, hayalan yang masa depan bisa saja itu akan terjadi. Ya, inilah teknologi. Tantangannya sangat luar biasa besar, belum lagi mimpi manusia hidup di planet, bahkan hidup antar bintang. Di masa depan tidak akan ada perbankan yang sanggup menjembatani ini. Mungkin suatu saat nanti di 100 tahun, 1000 tahun, 3000 tahun yang akan datang, itu kita manusia sudah bisa hidup, bahkan sudah berkelana antar planet dan antar bintang. Dan untuk transaksi, satu-satunya cara adalah menggunakan jaringan blockchain. Blockchain adalah organ awalnya. Bitcoin adalah salah satu benihnya saja. Jadi, blockchain itu hanya sebuah sistem. Bitcoin hanya satu yang bisa ditumpangkan di atasnya. Ada ribuan hal bisa dimasukkan ke dalam jaringan blockchain, termasuk perbankan hari ini. BCA, BRI, Mandiri, dan lain bisa saja menggunakan sistem blockchain. Tidak lagi dikuasai oleh BCA sendiri misalnya, atau servernya BRI sendiri, atau Facebook, Google, TikTok, dan lain-lain. Mereka bisa menggunakan jaringan blockchain. Walaupun itu bukan sesuatu yang mudah. Jadi, di masa depan mungkin bukan Bitcoinnya, mungkin bukan kriptonya yang akan dipakai, mungkin itu akan usang, itu akan hilang. Tapi blockchainnya lah yang jauh lebih berguna. Tapi juga blockchain tidak akan berkembang jika manusia tidak ditarik ke arah sana. Bitcoin dan kawan-kawannya adalah satu penarik anak-anak generasi baru untuk membawa blockchain ke masa depan yang orang tua hari ini sulit menerima kenyataannya. Terima kasih dan bye-bye. Disclaimer, semua video bersifat edukasi, dilarang mengikuti segala kegiatan mengatasnamakan channel ini. Forex, saham, dan kripto adalah bisnis berisiko tinggi dan bukan tempat mencari kekayaan dengan cepat. Tidak menerima titipan dana atau giveaway atau hadiah atau apapun bentuknya. Berhati-hatilah terhadap penipuan dan manipulasi yang menyerupai perdagangan aset ini.